Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul aliyyul azim. Berlindung aku kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah yang mengetahui maksudnya alif lam mim. Inilah ayat-ayat Alkitab yang penuh bijaksana sebagai petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang muhsinin. Orang-orang muhsinin itu adalah mereka yang mendirikan salat, mereka yang membayarkan zakat, mereka yang meyakini adanya hari akhirat. Mereka lah orang yang berada dalam petunjuk dari Tuhan, dan mereka lah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Luqman ayat 1-5. Bapak, pemuda, adik-adik sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada siang ini kembali kita bisa hadir di rumah Allah melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah sebagai bukti bahwa kita adalah umat Rasulullah yang mengamalkan ajaran yang ditinggalkannya untuk keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat kelak. Sebagaimana doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, selamatkan kami hidup di dunia, selamatkan kami hidup di akhirat, jauhkan dari siksaan api neraka. Doa dan harapan itu bisa terwujud apabila kita melakukan yang diajarkan oleh Rasulullah melalui agama yang kita yakini ini. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa itulah yang membuat kita bernilai tinggi di sisi Allah, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antaramu adalah yang terbaik takwanya. Itu agaknya mengapa kita wajib mendengarkan usia takwa
minimal sekali dalam seminggu inilah usia takwa Jumat. Apabila khutbah tidak dibacakan usia takwa, batal khutbah. Tentu apabila jemaah tidak mendengarkan dengan serius sesuai tuntunannya, maka faqad lagauta, sia-sialah Jumatannya. Dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita, izinkan khatib menyampaikan sebuah judul khutbah, 3 langkah untuk menjadi orang yang sukses. 3 langkah agar kita menjadi orang yang sukses. Orang bisa dikatakan sukses kalau dia berhasil dalam menggapai yang diinginkannya, tercapai apa yang diinginkannya. Keinginan itu tentu sesuai dengan apa harapannya. Jadilah orang-orang yang sukses, berhasil. Tentu semuanya kita ingin seperti itu. Orang yang berhasil hidup, karena berhasil itu adalah orang yang bahagia. Tentu sebaliknya, orang yang gagal ada orang yang sengsara hidup, dan itu tidak kita inginkan. Persoalannya adalah apa alat ukur yang dijadikan bisa dikatakan seseorang itu sukses dalam hidup, berhasil dalam hidup. Banyak yang bisa menjawab ketika kita bertanya kepada orang yang ahli, kepada orang yang enggak bisa memberikan jawaban. Mungkin saja kita termasuk orang yang memberikan jawaban bisa dikatakan sukses kalau ada hal yang disebutkan. Namun apabila kita bertanya kepada Al-Quran, tentu Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah yang mengingatkan kita bisa dikatakan sukses kalau sudah sesuai dengan yang disampaikan Allah kepada kita. Kalau orang yang kita tanya atau kita beri jawaban yang orang sukses itu adalah orang yang berlimpah ruah hartanya, benar. Orang punya jabatan, pangkat, kedudukan, siapa yang tidak ingin? Orang yang banyak ilmunya, berhasil dalam pendidikan, tidak hanya satu gelarnya sampai profesor doktor, tempat bertanya. Namun kita tanya Al-Quran, setidaknya 3 hal yang membuat kita bisa dikatakan sukses. Karena di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ayat penutup adalah kalimat ulaika humul muflihun. Merekalah orang yang menang. Karena orang yang menang itulah orang yang berhasil. Orang berhasil itulah yang dikatakan sukses. Apa kata Allah dalam ayat keempatnya? Bisa dikatakan orang beruntung, orang berhasil yang sukses itu. Yang pertama, alladzina yuqimunas shalah. Orangnya salat, banyak hartanya, pangkat kedudukan dia punya, ilmunya tinggi, salat, itulah orang sukses. Sebaliknya, tinggi ilmunya, banyak hartanya, pangkat kedudukan tinggi, tidak salat, gagal. Yang kedua, wa yu'tuna zakah. Orang yang sukses kedua adalah orang yang berhasil, dia menjadi orang yang berzakat. Tentu orang berzakat orang yang punya harta. Banyak orang yang punya harta dan dia berzakat. Satu simbol disebut zakat karena itu adalah wajib dikeluarkan. Ada lain, kata lain, ada wakaf, ada infak, ada sedekah. Intinya adalah bagaimana kita hablum minan nas, menjalin hubungan baik sesama manusia. Tidak dikatakan sukses orang yang banyak harta tetapi hidup hanya untuk dirinya tanpa menghiraukan cara bermasyarakat, yang penting dirinya berhasil. Itu gagal namanya. Yang ketiga adalah wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan hari akhir. Kenapa? Karena orang yang sukses tinggi jabatan harus mengikuti cara main.
Banyak harta, ada rambu-rambu halal dan haram. Kalau orang banyak harta, tidak mempedulikan halal dan haram, tinggi jabatan, tidak mempedulikan hubungan silaturahmi di mana kita yang akan dapat pangkat, maka dia adalah orang yang gagal. Kenapa? Karena orang yang tidak yakin dengan akhirat, dia hidup hanya sampai dunia saja. Persoalan hal haram nanti, persoalan orang tertindas masalah lain. Oleh karena itu, untuk menjadikan kita berhasil, sebagai alat ukurnya adalah yang pertama sholatlah, yang kedua berzakatlah, bantu sesama, kemudian hidup bermasyarakat, terakhir yakin hidup ini akan berakhir. Siapa yang berbuat kebaikan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah sekalipun atom akan diperlihatkan kepadanya. Dan juga siapa yang berbuat kejahatan, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, pasti dia akan mendapatkannya. Semoga kita menjadi orang yang sukses dengan melaksanakan 3 hal ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.